Mudah-mudahan yang hadir diberikan umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai pelajaran yang biasanya kita dapatkan, kami sedikit menginformasikan insyaallah malam Jumat depan kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Ini mengundang semua, undangan umum, semua untuk hadir. Kita adakan kebiasaan kita baca maulid, dan malam Jumat depan insyaallah Isra wal Mi'raj. Jadi yang tahu tentang flyer untuk mengundang silahkan buat. Jadi malam Jumat depan kita buat di sini. Yang kedua, minta maaf karpetnya lagi dibuka karena kita ada rehab besar apa kecil saya tidak tahu, sedang barangkali. Iya, perbaikan untuk memperindah karena kita sudah di bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, Ramadan tidak ada lagi pekerjaan, sudah selesai semua. Apa maksudnya? Kalau ada kelebihan dari ente untuk masjid ya silahkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berganti, waktu terus berjalan. Yang lahir begitu banyak, yang mati juga begitu banyak. Terus tidak ada satupun yang mampu menahan tentang kematian, dan tidak ada satupun yang mampu menahan agar ibu-ibu kita tidak lahir. Melahirkan terus di rumah sakit bersalin terus, ini anak-anak baru melahirkan. Ya tentunya yang hidup ini terus juga akan mati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Dan yang kedua, malam Selasa. Jadi majelis Itsnain itu juga merayakan Isra wal Mi'raj malam Selasa di Masjid Nurul Khairat, ini sebagai undangan umum. Fadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqamah kepada kita untuk selalu berkumpul bersama-sama di dalam kebaikan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita melanjutkan daripada mendengarkan nasihat yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali kepada kita, yang akan menasihati kita di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, masih di dalam menjaga anggota tubuh yang 7. Setelah sudah dijelaskan menjaga anggota tubuh mata, menjaga anggota tubuh telinga, menjaga anggota tubuh lisan, sekarang Imam Ghazali mengatakan juga kita harus menjaga anggota tubuh, yaitu al-batan, yaitu perut. Ini salah satu anggota tubuh yang harus kita sangat menjaganya, yang harus kita hati-hati di dalam memasukkan sesuatu makanan ke dalam perut kita, karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'an aba. Barang siapa makan yang halal, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Dia mau dan dia tidak mau pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'an aba. Barang siapa makan yang haram, anggota tubuhnya pasti akan membawa dia ke dalam kemaksiatan, mau tidak mau. Kullu lahmin nabata min halal fannaru aulalah. Di dalam riwayat kullu lahmin nabata min suhtin au minal haram, min suhtin au minal haram fannaru aulalah. Setiap daging yang tumbuh karena makanan yang haram, maka dia lebih pantas untuk mendapatkan bakaran nanti di hari kiamat. Jadi perut, kata Imam Ghazali, fahfadhu antanawulil haram wasyubha. Ini ada tingkatan di dalam menjaga perut, ini ada tingkatan. Paling rendah kita menjaganya dari haram, sudah tidak ada lagi, di bawah itu sudah tidak ada. Jadi kata Imam Ghazali, fahfadhu, jagalah perut ini dari makan yang haram.
tingkatan yang paling bawah. Sudah paling minim sudah. Kemudian apa? Wasyubha, begitu juga syubhat. Kita menjaga perut kita dari makanan yang syubhat. Ini di atas. Ketika kita menjaga dari makanan yang syubhat, itu lebih baik. Tidak mampu, paling tidak jangan kita melakukan atau memasukkan ke dalam perut kita makanan yang haram sirf, haram pasti, haram murni, yang kita tahu keharamannya. Wahris ala talabil halal, kata Imam Ghazali, senantiasa engkau harus berusaha dan menjaga untuk mencari yang halal. Fa idza wajadtahu fahris ala an taktasira maduna syiba. Itu tingkatannya. Tingkatan yang ketiga apa? Halal. Kalau kau sudah dapat yang halal, ada lagi tingkatan lebih atas, kata Imam Ghazali. Makanan yang halal itu belum tingkatan paling atas. Tingkatan paling atas, kalau kau sudah dapat yang halal, jagalah, jangan kenyang daripada makanan yang halal. Jangan kenyang dari makanan yang halal. Dapat yang halal, jangan makan yang kenyang, kata Imam Ghazali, dari makanan yang halal. Makanya di dalam riwayat dikatakan, wadah yang paling Allah benci, yaitu perut yang diisi dengan makanan yang halal, dipenuhi dengan makanan yang halal. Bagaimana kalau dia haram? Maksudnya penuh, syiba, sudah kenyang. Jadi makanya Imam Ghazali, fahris ala an taktasira ala maduna syiba. Kalau kau sudah dapat yang halal, jangan makan, jangan di atas lagi ini posisinya. Maksudnya makan halal tapi jangan sampai ke kenyang. Jadi ini tingkatannya para orang-orang saleh. Makanya tapi di dalam riwayat dikatakan, jadi kalau kita tidak mampu, usahakan jangan setiap makan harus kenyang. Ada orang seperti itu, setiap makan harus sampai kenyang. Tidak. Makan kenyang 1 kali, kenyang 2 kali, kenyang 3 kali, tapi tidak, ini setiap makan. Pagi harus makan sampai kenyang, siang makan sampai harus kenyang, kalau tidak kenyang tidak mampu. Malam makan harus kenyang. Ini 40 hari kalau kita selalu begitu, juga silgalab, mengeraskan hati di dalam riwayat. Makan sampai kenyang. Sulus li ta'am, sulus li syurub, sulus lil hawa, kullu yadri bisulusi. Dia bilang, kenapa minta makan banyak sekali? Itu sulusku, itu masih sepertigaku. Sepertiganya dia beda dengan sepertiganya ini. Alasannya seperti itu. Kullu yadri bisulusi, semua orang tahu dengan sulusnya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita sudah bisa mendapatkan yang halal, jaga. Paling tidak jangan kita selalu setiap makan kenyang, harus kenyang, setiap makan harus kenyang, setiap makan harus kenyang, sampai di tenggorokan sudah mau muntah baru berhenti. Air biar nanti masuk di selingit makanan. Hawa Allah, udara nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan, kata Imam Ghazali, jangan selalu kenyang, itu mudarat. Makanya Rasulullah ketika diberikan hadiah oleh Raja Mesir Mukaukis, Rasulullah di zaman Rasulullah diberikan hadiah oleh Mukaukis, Raja Mesir. Yang diberikan hadiah Rasulullah, diberikan baju, diberikan emas, diberikan kendaraan, keledai, duldul, diberikan budak, diberikan dokter. Semua hadiah dari Raja Mesir diambil sama Rasulullah. Dokter ditolak, sudah. Kami tidak butuh, Muslim tidak butuh dokter pada saat itu. Ada Rasulullah SAW tidak butuh. Kenapa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami ini orang-orang yang tidak makan kecuali kami sudah lapar. Walana wa idza akalna la nashba. Apabila kami makan tidak sampai kenyang. Jadi dari sini kata ulama, istimbatnya ulama, bagaimana pengaruh besar makanan di dalam kesehatan seseorang. Sehingga Rasulullah mengkaitkan kedokteran tadi dengan makanan. Jadi pengaruh besar tadi. Kemudian fa inna syiba yugassil galab wa yufsiduz zihin, kata Imam Ghazali. Makan kenyang itu yugassil galab, mengeraskan hati, wa yufsiduz zihin, merusak akal. Merusak akal. Santri, makanya santri kurus-kurus wajar, karena memang sengaja. Kalau santri mau makan kenyang terus, habis hafalan tidak akan masuk, dia bilang. Wa yubtilul hifd, membatalkan hifd, hafalan, kata Imam Ghazali. Wa yusaggilul a'dha 'anil ibadah, memberatkan badan untuk ibadah. Makan kenyang memberatkan badan untuk ibadah. Ya kecuali kita ada tingkatan yang lain. Tingkatannya orang-orang dulu, seperti Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Shahibus Syi'ib dikatakan. Beliau paling suka kurma. Kalau beliau makan kurma, biji kurma itu sampai tenggelam mata kakinya beliau makan biji kurma.
Saking banyaknya bijinya dimakan, makan kurma, bijinya itu sampai tenggelam mata kakinya. Makan, ditaruh, tenggelam mata kaki. Tapi setiap satu biji 2 rakaat beliau ganti. Satu biji 2 rakaat. Kita kata Habib Alwi bin Syihab yang tidak usah 2 rakaat. Satu biji kita ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sudah bagus sekali. Sudah bagus. Jadi diganti. Kalau kita tingkatan yang seperti itu, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ini suka mendamaikan. Ketika beliau dakwah kampung-kampung, banyak makan. Ketika didakwah makan sampai gemuk. Ketika ditanya, Habib ente samin, ya Habib ente sudah agak gemukan sekarang, beliau bilang malaha illal Baqarah wal Imran. Gampang, nanti ada Baqarah dan Al Imran nanti tengah malam dia bilang. Ini kurus lagi dia bilang. Kalau kita seperti itu tidak apa-apa. Kalau kita sudah tingkatan yang seperti itu, kul aklal jimal gum magamar rijal. Mereka itu orang-orang yang seperti itu, makan seperti makannya onta, tapi mereka berbangun seperti bangunnya orang-orang saleh. Mereka azibu, di dalam riwayat Rasulullah bersabda, azibu ta'amakum bidzikrillah. Larutkan makanan kalian dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan seperti itu silakan. Makan banyak fadl. Tapi azibu ta'amakum bidzikrillah. Cernakan tadi. Haluskan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali bilang makan yang banyak tadi, syiba tadi, yusajjilul a'dha anil ibadah, memberatkan diri daripada ibadah. Wa yugawwish syahawat, dan mengkuatkan syahwat. Makan yang kenyang mengkuatkan syahwat. Makanya Rasulullah memerintahkan kita para pemuda untuk puasa. Fa innahu ni'mal wija. Rasulullah bilang, ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa illa fa alaikum bisyam fa innahu ni'mal wija. Rasulullah bilang, wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikah. Kalau tidak, fa alaikum bisyam, maka kalian harus berpuasa. Sesungguhnya puasa sebaik-baik benteng yang membuat kita menahan syahwat. Jadi melapar, karena Rasulullah di dalam hadis lain mengatakan, inna syaitan yajri majarid dam fadayyiku bilju. Sesungguhnya syaitan ini mengalir, syaitan ini jalan, godaan syaitan ini jalan di jalannya darah, maka sempitkan jalannya darah dengan berpuasa. Makanya Imam Ghazali bilang, wa yugawi syahwat, kenyang itu mengkuatkan syahwat. Wa yansur junuda syaitan, kenyang itu menguatkan pasukannya syaitan. Wa syiba minal halal mabda kulli syarr. Kata Imam Ghazali, syiba minal halal, kenyang karena makanan yang halal, permulaan semua keburukan. Fa kaifa minal haram, bagaimana kalau kenyang dari perkataan makanan yang haram. Wa talabul halali faridatun ala kulli muslim, mencari yang halal, kata Imam Ghazali, faridah, wajib atas setiap muslim. Cari yang halal, niat yang baik, dan cari yang halal, bukan cari rezeki, tapi cari yang halal. Cari rezeki, tapi kalau yang haram, walaupun engkau pakai niat yang baik, tetap dia haram. Jadi cari yang halal, niat yang baik, kata Imam Ghazali, faridah, kewajiban, dapat pahala jihad. Jadi Rasulullah menyamakan orang yang mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, agar keluarganya tidak mengemis, agar ini, itu semua Rasulullah samakan dengan pahala jihad. Pernah suatu saat ada seorang pemuda di depannya Rasulullah sama sahabatnya, lewat ini pemuda bawa kapak. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ini pemuda kekar betul. Kalau seandainya dia pakai kekuatannya itu untuk jihad, maka pahalanya sangat besar. Rasulullah bilang, jangan begitu. Kalau seandainya dia bawa kapak itu untuk mencari yang halal untuk keluarganya, dia di jihad, kata Rasulullah. Kalau seandainya kekuatannya itu dia pakai agar keluarganya tidak meminta-minta, mengemis, dia jihad. Tapi kalau dia keluar membawa kapaknya, dia pakai untuk menyombongkan diri, untuk cari rezeki agar dipakai sesuatu yang haram, maka dia di jalannya syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya talabul halal faridah ala kulli muslim, mencari yang halal wajib atas, wal ibadah wal ilm ma aqlil haram kalbina ala sirjin. Ibadah dan ilmu yang kita bangun atas makanan yang haram seperti membangun ala sirjin, di atas kotoran. Ente ibadah tapi makanannya dari haram. Ente berilmu, menuntut ilmu, kasih nafkahnya dari yang haram.
kalbina ala sirjin, kata Imam Ghazali, seperti orang membangun di atas kotoran. Wa huwa zab. Fa idza qani'ta fis sanah bi gamisi khashin fil yawm bi raghifan min al khashkar wa tarakta taraddud bi atyabil udum. Kata Imam Ghazali, jika engkau mampu 1 tahun bigamis khashin, 1 gamis yang kasar. Kata Imam Ghazali, jika kita mampu seperti itu, wa fil yawm bi raghifain, 1 hari kita mampu cuma 2 potong roti. Ini gila, ini Imam Ghazali bagaimana? Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah kaum muslimin, pada saat itu hampir sepertiga bumi dikuasain kaum muslimin di zamannya Sayyidina Umar. Tersebar Islam di zamannya Sayyidina Umar. Pernah suatu saat Sayyidina Umar naik di atas mimbar. Ya ayyuhal muslimun isma'u wa ati'u, wahai kaum muslimin dengarkan, patuh. Bangun Salman Al-Farisi. Dia bilang, la sam'a wa la ta'a ya Amirul Mu'minin. Saya tidak mau dengar, saya tidak mau patuh. Gimana ya Salman? Kenapa wahai Salman? Balagani anka annaka talbath thawbain fi yaumin wahid. Saya sampai sama saya bahwasanya kau ini pemimpin, tapi kau pakai baju 1 hari 2 kali. Baju pagi, baju malam. Dia bilang, tidak mau saya patuh sama kau selama kau begitu. Kalau begitu wahai Salman, tidak, saya akan tinggalkan. Di dalam kata Sayyidina Amirul Mukminin, wahai Salman, sesungguhnya saya ini orangnya tinggi. Sayyidina Umar orangnya tinggi. Sayyidina Umar orangnya tinggi. Di riwayat kalau Sayyidina Umar naik di atas kuda, kakinya sampai di bawah. Sayyidina Umar, dia bilang, wahai Salman, saya pakai baju 2 seperti ini ya, karena saya ini tinggi. Ketika saya cuma pakai 1 kain, tidak mampu menutup semua auratku. Makanya kain yang 1 ini saya ambil dari anakku Abdullah bin Umar. Dia bilang, saya ambil dari kainnya Abdullah anakku bin Umar. Oke. Kalau begitu kita mau patuh dan kita mau taat wahai Amirul Mukminin. Ini Sayyidina Amirul Mukminin. Di dalam riwayat Sayyidina Salman dipanggil sama Amirul Mukminin, wahai Salman, nasihati saya pemimpin, nasihati saya. Kata Salman, tidak usah, biarlah, tidak usah ya Amirul Mukminin, jangan, tidak, kau harus menasihati saya. Maafkan tapi Amirul Mukminin, iya maafkan, oke saya maafkan. Apa itu? Saya dengar engkau ini makan 1 piring 2 idam, 2 lauk. Makan 1 piring 2 lauk. Makanya kata Sayyidina Amirul Mukminin, kalau begitu sudah. Itu kata Salman, dan itu saya tidak pernah melihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Amirul Mukminin, kalau begitu sudah, saya tinggalkan Rasul. Jadi itu begitu keadaan orang-orang Muslim seperti dulu. Kita menceritakan seperti ini agar kita kagum. Kalau kita kagum sama mereka, kita cinta, kita bangga dengan mereka, kita bangga dengan orang-orang sebelum kita, kita bangga dengan pemimpin-pemimpin kita, sehingga kita cinta sama mereka, dan insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita cukup 1 hari 2 potong roti, itu sudah cukup bagimu. Walaysa alaika. Kemudian kata Imam Ghazali, adapun yang wajib bagi engkau mencari yang halal, dan tidak wajib bagi kau antatayakkan batinul umur, untuk mencari yakin di dalam batin segala sesuatu. Artinya apa? Kalau kau tahu ini halal, tidak perlu lagi kau cari tahu, oh dia dapat dari mana. Kau beli sesuatu dari seseorang, tidak perlu lagi kau cari tahu, oh kau ini beli dari mana, kau ini ambil dari mana, apakah haram ini atau tidak. Selama dia jual dengan kau dan dia ini tidak terkenal dengan pencuri, tidak terkenal dengan yang seseorang mencuri, sudah beli. Tidak perlu lagi kita cari tahu di belakang dari itu. Kata Imam Ghazali, walaysa alaika, tidak wajib bagi kita antatayakkan batinul umur, untuk mencari keyakinan di belakang itu. Yang kita lihat halal itu sudah boleh. Tidak perlu kita mencari tahu di balik itu. Tidak wajib bagi kita. Kalau kita mau mencari tahu di balik itu, tanya sama penjual, ini dari mana kau dapat? Ini tempe dari mana keledainya kau dapat? Dari mana ini, dari mana? Ditanam di mana? Tidak perlu itu. Tidak perlu. Jadi seperti itu. Walaysa alaika, tidak wajib atasmu untuk mencari tahu di belakang itu semua. Bal alaika an tahtaris mimma ta'lam annahu haram. Engkau harus menjaga dari yang sesuatu yang kau yakin, kau tahu dia itu haram. Ini kau tahu haram, sudah tinggalkan. Sesuatu yang kau tahu haram, itu tinggalkan. Au tadunnu annahu haram dhannan ma'a hasala minal alama. Atau engkau menyangka, tidak yakin, saya tidak yakin ini,
tapi saya menyangka itu haram dengan alamat, dengan tanda-tanda yang kuat. Contohnya seperti apa kata Imam Ghazali? Wa ammal madnun bi alama, yang kau sangka itu haram dengan tanda yang kuat, fahuwa malu sultan wa ummalihi, hartanya pemimpin yang zalim dan ummal pekerjanya yang zalim. Ini pemimpin kita tahu dia ini riswah, main sogok sana sogok sini, korupsi, itu kita tahu haram. Itu zon, itu prasangka dengan tanda yang kuat. Kata Imam Ghazali, itu prasangka dengan tanda yang kuat. Begitu juga ummalihi, yang kita tahu dia ini jelas, yakin, bukan su'zon, tapi kita yakin dia ini sudah terbukti bahwasanya dia ini korupsi atau dia ini sogok menyogok dan sudah terbukti. Hartanya kata Imam Ghazali itu hartanya kita sangka, prasangka kita dia itu hartanya haram dengan tanda yang kuat karena sudah terbukti. Begitu juga orang yang tidak punya harta, tidak punya pemasukan kecuali dari jalan yang haram. Ini orang tidak punya pekerjaan kecuali jual beli khamar, jual beli minuman keras. Hartanya dia harta yang kita prasangka itu haram, tapi dengan tanda yang kuat kata Imam Ghazali. Ada yang kita yakini ya, harta kita jual beli khamar, uang yang kita dapat dari beli khamar itu yakin kita haram. Ada yang masih prasangka, tidak sampai yakin, tapi prasangkanya kuat. Tadi orang yang tidak punya pemasukan kecuali daripada judi, orang yang tidak punya pemasukan kecuali daripada jual beli khamar, itu prasangka karena uangnya dia. Kita tidak yakin, tapi kita prasangka, dan prasangkanya tersebut dengan kuat, dengan bukti yang kuat. Hatta alimta anna qat'an ta'khudhu min wa in amkana an yakuna halalan nadiran fa huwa haram li'annahu ghalib ala dhann ma yukal minal awqaf wa minal haramil mahdhu. Kata Imam Ghazali, itu sudah yang diprasangka. Ada haram yang pasti, seperti tadi kita sendiri yang jual beli khamar, uang yang kita dapatkan dari jual beli khamar tadi itu haram pasti. Begitu juga yang kita ambil daripada wakaf, wakaf untuk kaum, wakaf untuk anak yatim, wakaf untuk anak orang miskin, wakaf untuk penuntut ilmu, wakaf untuk ini, untuk itu. Harta yang kita ambil dan kita tidak masuk di anak yatim, tidak masuk di miskin, tidak masuk di penuntut ilmu tadi, harta yang kita ambil tadi itu haram biyagin, hak haram dengan yakin, kata Imam Ghazali. Jadi hati-hati. Masuk di dalam wakaf ini perkara yang sangat ditakutkan. Makanya doa orang dulu, doa jelek orang-orang dulu kalau mau doa jelek, dia doakan sama orang, semoga kau itu menjadi orang yang urus wakaf. Karena apa? Itu jelek itu. Orang dulu itu menganggap itu doa jelek. Karena nanti hartamu tercampur dengan harta wakaf, atau kau akan tergiur untuk mengambil dari situ, sudah kau masuk di dalam dosa tersebut. Innama ya'kulu fi butunihim nar, Allah bilang, mereka sesungguhnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu hanya api. Waqad dzakarna wal halam fi kitabil mufrad min kitabi uhli fa alayka bi talabihi fa inna ma'rifatul fariida ala kulli muslim kas salawatil khamsi. Kata Imam Ghazali, sudah saya sebutkan semua perkara yang halal, yang syubhat, yang haram di kitabku yang lebih besar, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di situ sudah Imam Ghazali panjang lebar mengenai membahas tentang apa-apa yang halal, apa-apa yang haram, dan apa-apa yang syubhat. Jadi ini yang kita nasihatkan oleh Imam Ghazali, bagaimana kita menggapai tingkatan-tingkatan tadi. Paling tidak jangan kita menyentuh yang kita sudah yakini itu haram, dan yang kita sangka itu haram dengan prasangka yang kuat tinggalkan. Perkara yang syubhat tingkatan kedua, perkara yang halal, perkara untuk meninggalkan kenyang daripada yang halal. Semoga kita menjadi orang-orang yang terjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan begitu jelas apa yang dijelaskan tadi, bahwa seseorang makan yang halal, semua anggota tubuhnya mau atau tidak mau pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dulu pemimpin tadi begitu jelas
kisah yang dibawakan bagaimana Sayyidina Umar, seorang khalifah yang memimpin hampir 2/3 bumi. Pada saat itu bajunya 2 lembar, sudah ada yang komplit. Ya beda-beda satu silet dengan pemimpin kita. Kalau tidak satu kontainer belum mau. Itu subhanallah. Dan dulu orang-orang dulu, istri-istri mereka, kalau suaminya itu pergi mencari nafkah, pesan dari istrinya, kau boleh pergi untuk mencari nafkah, tapi dengan satu syarat, jangan kau bawa sesuatu yang haram ke dalam rumah. Karena kenapa? Kami sebagai istri mampu bertahan untuk tidak makan atau lapar, tapi kami tidak mampu dengan panasnya api neraka. Itu mantap. Kalau kita sekarang tidak, pokoknya dia kira negeri pokoknya. Iya, negeri hukum bukan negeri pokoknya. Pokoknya kau bawa yang ini, kau bawa yang itu. Nah, jadi penjelasan begitu banyak yang dijelaskan kepada kita tadi. Ya kalau kita di sini kata orang-orang Arab, fi kulli makan, makan. Di setiap tempat makan. Tadi ada Habib siapa tadi itu yang makan kurma, siapa namanya? Habib Muhammad, Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, makan kurma setiap biji 2 rakaat. Memang Al-Habsyi begitu, tenang. Kita makan semangka ini lihat tuh berapa biji di dalam boleh bertahan. Subhanallah. Jadi itulah indahnya kisah-kisah orang terdahulu, mereka dengan kekuatan ibadah mereka yang ada. Nah, kalau kita juga kalau diundang, dia bilang pokoknya sikat sampai tetes darah yang terakhir. Sirobu orang sini. Makan ada batasnya. Jadi sesuatu yang halal juga tidak boleh terlalu kenyang. Tadi sudah disebutkan nahnu qaumun la naqulu hatta najub wa idza akalna la nasba. Kami adalah kelompok atau kaum yang kalau kami makan tidak terlalu kenyang, dan kalau kebun kami makan nanti tunggu lapar. Ini kita tidak, belum lapar gosol lagi, belum lapar. Iya, akhirnya di ujungnya apa? Ustaz, saya kena asam lambung. Iya, itu resepnya doko jombe. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang begini atau penjelasan-penjelasan yang seperti inilah yang kita dengarkan. Jadi banyak orang yang hidup dengan kemewahan. Tadi sudah disebutkan, kalau barang itu haram, dia dengan kemewahan di atas sampah yang ada, di atas sesuatu yang menjijikkan. Nah itu, pokoknya dia mau action today, hancur tomorrow. Mau kasih lihat kepada semua orang bahwa dia dapat punya duit, padahal hal yang diambil sama dia adalah barang-barang atau sesuatu yang haram. Kita di sini sekarang hati-hati, banyak itu yang apa, simpan pinjam. Iya, hati-hati. Itu yang apa, bunga berbunga. Jadi kalau hari ini hampir 1 juta, tinggal 900.000 yang ente bisa terima, sudah dipotong duluan. Nah, ini haram hukumnya. Jadi mudah-mudahan kita semua umat Islam yang ada dibukakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Baiklah, kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Marzuki. Aina kunta ya Marzuki? Sallu ala Nabi Muhammad. Anak tinggal biasa. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjadana minal adam wa asbagha alaina an-ni'am wa ja'alana min khairi ummat habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
yang mana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir di tempat majelis yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan maghfirah di dalamnya, melihat daripada wajah daripada guru-guru kita yang mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini, melihat daripada wajah daripada guru-guru kita, mudah-mudahan perantara tersebut menjadikan sebab kita bisa melihat daripada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, niat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dosa kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita akhlak, budi pekerti yang luhur, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang memiliki kedudukan, insyaallah Allah berikan kedudukan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat juga kita kirimkan kepada keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada kita bahwa bilangan daripada bulan itu ada 12. Dan daripada 12 tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan yang dikenal dengan Ashharul Hurum atau bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Thalathun mutawaliyat kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 yang berkesinambungan. Adapun yang satu yaitu bulan Rajab, bainal Jumadi wa Sya'ban, yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu Syahr Rajab, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kemuliaan, yang Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, sehingganya di zaman dulu orang-orang Quraisy mengagungkan daripada bulan ini. Apabila datang bulan tersebut, mereka tidak berani untuk berperang, sehingganya bulan Rajab dikenal dengan Syahrul Asam, bulan tuli. Kenapa dibilang bulan tuli? La yisma'u fiha siyahul qital. Tidak pernah terdengar di bulan-bulan tersebut yaitu peperangan atau bunyi daripada pedang untuk berperang. Orang-orang dulu memuliakan, sebelum datangnya Islam mereka memuliakan bulan tersebut, tidak berani untuk berperang karena saking memuliakan daripada bulan tersebut. Nah, kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan iman kepada kita, maka sepantasnya bagi kita untuk memuliakan daripada bulan-bulan tersebut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlur Rajab 'ala sairi syuhur ka fadlil Qur'an 'ala sairil kalam, wa fadlu Sya'ban 'ala sair syuhur ka fadli 'ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadan 'ala sair syuhur ka fadli 'ala khalqihi ajma'in." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, keutamaan daripada bulan Rajab seperti keutamaan daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada kalam-kalam yang lain. Dan keutamaan daripada bulan Sya'ban seperti daripada keutamaanku daripada para nabi dan rasul. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, keutamaan daripada bulan Ramadan seperti kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini dikenal dengan pula Syahrul Istighfar, yang mana kita dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar terhadap daripada dosa-dosa yang kita lakukan,
Kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Di dalam riwayat lain bahwa 100 kali baginda Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah. Bagaimana dengan kita sehari atau selama di bulan daripada bulan Rajab ini, berapa nanti kita akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beruntung bagi mereka yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Taqiyuddin, wahai Imam Taqiyuddin, inna sama' lam tumtir." Sesungguhnya langit tidak hujan. Apa kata Imam Hasan? Faqala lahu istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'a tsani. Datang orang yang kedua kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, wahai Taqiyuddin, ashku faqr." Saya mengeluh kepadamu tentang kefakiranku. Dia mengeluh tentang ketidakadaannya harta pada dirinya. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah." Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang ketiga, "Wahai Imam, wahai Taqiyuddin, sesungguhnya istri saya mandul, tidak punya anak. Innaha lam talid, dia enggak bisa melahirkan. Bagaimana caranya biar saya memiliki anak?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah." Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang berikutnya, "Wahai Imam, ajdatil ardh lam tambut." Sesungguhnya bumi itu gersam, tidak akan menumbuhkan sesuatu di dalamnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah. Datang orang yang berikutnya, "Wahai Imam, jafatil ardh, kering, air nggak akan keluar. Bagaimana caranya ini biar air ini keluar, ini kering kita punya tanah ini?" Kata Imam, "Istaghfirillah." Faqala jalisun indahu. Maka berkata orang yang berada di dekat daripada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, ajibna lak, kami heran kepada engkau. Setiap orang datang kepadamu engkau bilang, setiap datang orang yang mengeluh kepadamu engkau bilang istighfar." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Awama qara'tum qaulillahi subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dalam satu riwayat, sebanyak bagaimana kita dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada dosa-dosa kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Bagi hamba yang datang kepada Allah, mengharapkan daripada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah karunia ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang mau datang kepada Allah. Ini adalah bulan yang mulia. Para ulama ketika datang bulan tersebut, bulan Rajab, mereka mempersiapkan diri mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah, membersihkan hati mereka, sehingganya ketika datang bulan Ramadan, hati mereka, diri mereka telah siap untuk mendapatkan karunia ampunan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada mereka. Mereka jadikan bulan ini sebagai bulan untuk menanam daripada amal. Sehingganya dikatakan syahrul Rajab syahruz zar. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrus saki. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menanam daripada amal-amal kita. Wa syahrul Ramadan
syahrul hasad, atau bulan untuk memanen daripada amal, karena mereka mempersiapkan diri mereka daripada 2 bulan yang mulia tersebut, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Sesungguhnya kalian dapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Yursilis sama 'alaikum midrara, maka Dia akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal, Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Wal banin, anak-anak kalian yang Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak daripadanya disebabkan istighfar tersebut. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan wa yaj'alakum, dan Dia akan jadikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para arifin mengatakan min anfa'i al-adhkar min fi hadha az-zaman wa bil khusus bil ikthar istighfarillah Subhanahu wa taala wa min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kata ulama, para arifin mengatakan bahwa azkar atau zikir yang paling bagus di zaman ini yaitu dengan lebih khusus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, al-istighfar bimanzilatil ghusl. Istighfar itu kata ulama kedudukannya seperti mandi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilit tib. Dan kedudukan daripada salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya seperti minyak. Sehingga kita kalau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan harum. Kehajat kita kadang dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana katsirudz dzunub fal istighfaru afdalah. Kata ulama, kalau seandainya dia banyak dosa, dia banyak melakukan kesalahan, maka istighfar itu lebih afdal kepada dia, kata ulama. Wa ila fassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalahu. Jikalau tidak memperbanyak istighfar kepada Allah, maka salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama bagi dia. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik wal hidayah sehingga kita senantiasa membasahi lisan kita untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara tersebut mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seseorang ingin rizkinya lancar, banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin ya man waffaqa al khair wa a'ina alaihi wa wafiqna al khair wa a'ina alaihi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam wa afu bikum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dengarkan apa yang telah kita dengarkan daripada nasihat untuk kita semua sebagai bekal hidup kita untuk di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan ini yang kita sudah dengarkan kita amalkan. Jangan kita abaikan apa yang telah kita faham daripada nasihat-nasihat ulama untuk kita sekalian. Yang kita sudah bisa ambil, kita ambil dan kita terapkan di dalam hidup supaya kita diselamatkan oleh Allah. Tidak akan datang dan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya ilmu. Tapi rahmat dan kasih sayang Allah itu turun berkat amalan yang kita amalkan daripada ilmu yang kita miliki. Seorang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, bahkan itu dia punya azab lebih cepat dan lebih berat daripada orang yang tidak punya ilmu karena tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi yang sudah kita dengarkan kita amalkan pelan-pelan. Apa yang kita bisa amalkan kita amalkan, kita terapkan.
dari kehidupan mencari yang halal. Sekarang ini sudah Habib Hasan tadi sampaikan, orang-orang sekarang ini anak tidak mau tahu. Orang biasa istri, orang di rumah, anak tidak mau tahu. Yang penting ada, mau halal mau haram, yang penting anak tahu ada. Itu orang-orang sekarang itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kita belajar sabar dengan keadaan. Kita belajar sabar dengan lingkungan. Jangan kita terpengaruh dengan lingkungan orang-orang yang tidak memahami agama ini dengan baik. Jangan kita terpengaruh dengan mereka. Kita belajar sabar dengan keadaan yang seperti yang kita sudah tahu dari sejarah-sejarah para salaf, para nabi, para rasul, sejarah-sejarah orang-orang saleh. Bagaimana mereka menjaga diri mereka dari sesuatu yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ke depan ini kita akan pesta demokrasi. Jangan sampai gara-gara beda pilihan nanti kita berselisih paham dengan tetangga, dengan keluarga, akhirnya putus silaturahmi kita. Itu lebih berbahaya lagi daripada pemilihan itu sendiri. Bahayanya kalau pemilihan umpama yang kita tidak inginkan terjadi, itu tidak terlalu bermasalah sama kita. Yang penting kita sudah memilih dengan yang baik. Itu masalahnya saja. Ente harus pilih dengan sesuai pemilihan orang-orang yang paham tentang masalah kepemimpinan, dari para ulama, dari orang-orang yang baik. Bukan di situ, itu masalah pertama, pemilihan. Masalah kedua yang besar adalah kalau ente berselisih dengan tetangga gara-gara pilihan. Itu masalah kedua. Dan ini masalah yang kedua ini masalah yang dia punya dosa juga besar, termasuk dosa memutuskan silaturahmi gara-gara pilihan. Ini yang tidak betul. Di dalam Al-Qur'an itu ada 3 tempat Imam Ali Zainal Abidin pernah berpesan sama anaknya, ya waladi, ya bunayya, wahai anakku, ente jangan bergaul dengan orang yang memutuskan silaturahmi, karena di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang melaknat orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Gara-gara pilpres sudah tidak baku omong dengan tetangga, sudah gara-gara yang seperti itu. Ini termasuk besar dosanya. Ini termasuk masalah kita bukan cuma di dunia, di akhirat itu masalah lebih besar nanti lagi. Kita selamatkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Karena memutuskan silaturahmi termasuk salah satu dosa yang rahmat tidak akan turun di satu tempat kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhirat, maka sambunglah silaturahmi. Dalam hadis qudsi Allah katakan, Anallah, saya ini Allah, Ana Rahman, saya ini Rahman, pengasih. Halaktur rahimi, saya yang ciptakan silaturahmi. Saya yang ciptakan silaturahmi. Wa syakaktu ismaha min ismi. Saya ambil kalimat silaturahmi itu dari namaku, kata Allah. Man wasalaha wasaltu. Orang yang menyambung silaturahminya, dia akan tersambung sama saya. Tapi orang yang memutuskan silaturahminya, dia akan terputus dari saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan masalah-masalah seperti sampai kita memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Beda dengan orang yang jahat sama kita. Orang yang jahat atau orang yang pernah lakukan sesuatu yang tidak baik sama kita, bukan kita putuskan silaturahmi sama dia, sudah kita maafkan dia, tapi kita tidak seperti biasa lagi dengan dia. Itu beda, bukan putuskan silaturahmi, karena kita menjaga kejahatannya. Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya tahu, ketika Al-Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah dibunuh sama Wahsy. Dia masuk Islam, tapi Nabi sudah tidak mau lagi lihat mukanya, karena membuat Nabi itu hatinya sedih dengan melihat dia, karena dia pernah membunuh Sayyidina
Sayyidina Hamzah. Begitu. Jadi dengan kejahatannya seseorang, bukan kita putus silaturahmi, tapi kita sudah tidak lagi berbuat seperti yang baik seperti semula, karena kita takut dari kejahatan yang mungkin dia bisa buat lagi kepada nah, itu pun pelajaran untuk dia. Dibikin begitu supaya dia terpelajar, jangan lagi buat seperti yang tidak disukai. Habib Ali Jufri juga pernah bercerita tentang satu orang yang pernah melakukan terhadap yang tidak baik terhadap abahnya Habib Umar. Habib Ali, dia datang sama Habib Ali di satu negara di mana dia datang sampai Habib Ali, Habib aneh ini mau bertobat dari Habib Ali. Suka betul lihat ini orang ini. Pernah artinya melakukan satu hal yang tidak bagus terhadap dia punya abah, punya guru. Habib Ali tanya sama Habib Umar, Habib, bagaimana ini saya punya sikap sama dia ini? Kasih haknya. Habib Umar bilang kasih haknya. Kalau dia mau masuk, mau bertobat, kasih. Tapi artinya sebatas itu saja, tidak lagi mau dekat, padahal sama-sama orang Arab. Jadi yang kejahatannya orang bukan berarti kita mau putuskan silaturahmi, tapi kita mau menghindari daripada sesuatu yang tidak baik yang akan muncul dari dia lagi, baik kepada diri kita atau kepada orang-orang yang dekat sama kita atau anak-anak kita. Jadi jangan dijaga kita punya hubungan dengan keluarga, dengan tetangga. Jangan gara-gara yang sepele kita putuskan silaturahmi kita kepada, karena itu tanggung jawabnya besar. Itu adalah sesuatu yang tidak baik di dalam hidup itu. Itu yang membuat kita punya rezeki sempit. Di dalam riwayat lain, man sarrahu ayyamudda lahu fi umri, barang siapa yang menginginkan Allah panjangkan umurnya, wa yas'i lahu rizqa, Allah luaskan rezekinya, wa yudfa anhu maitatasu, dan dijauhkan dia dari mati yang tidak baik, falyattaqillaha wal yasir rahimah, maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Orang yang suka menyambung silaturahmi, bertakwa kepada Allah, akan Allah panjangkan umurnya, Allah akan luaskan rezekinya, Allah kasih dia mati husnul khatimah. Ini pesan-pesan untuk kita di depan, sebelum kita melalui pilpres yang sudah begitu hangat sekarang ini. Jangan sampai kita keluar dari jalur agama kita, saling bermusuhan, saling sikut, saling merendahkan, saling menghina dia punya calon. Jangan. Kita lebih bagus diam, tapi kita memilih dengan sesuai pilihan yang terbaik untuk kita, bangsa dan negara. Ingat itu, karena memilih juga tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Jangan ente gara-gara 200-300 ribu ente sudah ikut apa yang mereka punya mau, bukan dengan sesuai dengan keinginan kebaikan untuk negara ini. Bukan untuk itu, tapi ente karena gara-gara 300, itu tanggung jawab ente besar nanti di yaumil qiyamah. Kalau ente sudah bisa terima 300, ente pasti nanti ikut Dajjal. Karena Dajjal kasih lihat surga sama ente, kasih lihat neraka sama ente. Sedangkan 300 ente ikut, apalagi ini? Iya. Hati-hati. Dajjal itu mantap, dia punya bukan cuma 300 dia kasih lihat, surga dia kasih lihat ente. Apa ente mau minta? Mau kasih hidup ente apa? Dia kasih hidup. Apalagi ente minta? Dia tidak mau kasih. Yang penting ente ikut sama dia. Jangan gara-gara 300 ente belajar dari sekarang, belajar ikut 300, 500 ribu, 1 juta ente dapat, ente ikut. Awas. Dajjal mau dapat sama ente itu. Hati-hati. Lebih bagus ente batahan. Ente niat, saya tidak akan ikut kecuali kebaikan. Hatta mau dibayar berapa? 100 juta, 100 juta. Daripada mau ikut Dajjal nanti. Jadi belajar dari sekarang, siapkan kita punya iman takwa untuk tidak keluar dari jalan yang baik yang sudah diajarkan kepada agama kita. Jangan sampai keluar. Ente jangan, Allah berpesan sama ente, ittaqullaha haqqa tuqah wala tamutunna illa wa antum. Itu pesanannya Allah, bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jangan gara-gara dunia ente keluar. Apapun yang terjadi. Ente lihat sahabat-sahabat yang ditusuk, yang dibakar, yang Bilal bin Rabah yang ditaruh
batu yang di tengah panas, di padang pasir yang begitu panas untuk jual agama. Lah, Allah sampai mati. Tidak perlu dia tidak takut apa. Allah. Jangan kita cuma 1 juta jual agama. Artinya bukan jual agama mau keluar dengan, tapi ente keluar dari jalan yang benar. Itu yang bahaya. Bukan jual agama artinya totalitas agama ente mau keluar dari, tidak. Itu pesanannya Allah. Ittaqullaha haqqa tuqah. Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya ente bertakwa. Jangan gara-gara sedikit, jangan gara ini ente jual ente punya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah bilang apa? Innallaha ashtara Allah beli orang-orang mukmin. Apanya Allah beli orang-orang mukmin? Hartanya mereka Allah mau beli. Jiwanya mereka Allah mau beli. Allah mau bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Saya mau kasih surga, Allah bilang. Hartanya saya beli, jiwanya saya beli. Artinya ente harus berjihad dengan harta, dengan jiwa. Dengan harta dan dengan jiwa. Jangan gara-gara 1 juta, 2 juta sudah ente mau ke sana. Wallah, berarti murah betul ente punya iman ini. Berarti murah betul ente punya akidah ini. Murah betul ente punya kehidupan ini. Pegang agama dengan baik supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberkahi kita punya bulan Rajab dan bulan Syaban, dan disampaikan kita sampai di bulan Ramadan, sampai kita menjadi orang-orang ahli Ramadan, orang-orang yang betul menjalankan tugasnya di dalam bulan Ramadan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.